Oke guys, ini apa ini? Jaga wudhu 24 jam, insya Allah terhindar dari COVID medis dan COVID politis. Tetapi ternyata COVID itu ada dua sekarang, COVID politik dan COVID medis. Prosesi deklarasi pagi tadi di Sekretariat Pemenangan berjalan dengan baik dan dihadiri oleh seluruh elemen masyarakat Provinsi Bengkulu. Kembali lagi di channel Beren TV yang Cacam Nian. Guys, kita mau ke KPU Provinsi Bengkulu. Nah, informasinya Wali Kota Bengkulu yang mau mendaftar bakal calon Gubernur Bengkulu sekarang sudah ada di KPU Provinsi Bengkulu untuk mendaftar. Cacam ya. Jadi mohon dimaklumi, ada yang tidak bisa menyaksikan langsung di ruangan ini, harus menyaksikan di bawah tenda. Tetapi kami menyiapkan juga monitor sehingga mereka bisa mendengar dan melihat apa yang terjadi di ruangan ini melalui televisi. Ada dua televisi. Alhamdulillah, saudara sekalian, kita sudah melakukan proses pendaftaran di KPU, disaksikan oleh Bawaslu. Dan tadi kita sebelum diperkenankan untuk meninggalkan tempat, telah diumumkan oleh Ketua KPU ada dua persyaratan. Persyaratan yang menentukan apakah satu pasangan calon gubernur wakil gubernur itu bisa diteruskan atau tidak, dan yang kedua adalah persyaratan pribadi yang itu kemudian bisa diperbaiki di kemudian hari. Nah, penentuan untuk ditetapkan sebagai calon gubernur maupun wakil gubernur itu telah kita lalui, dan KPU Provinsi mengatakan bahwasannya telah memenuhi syarat sebagai calon gubernur dan wakil gubernur karena didukung oleh 10 kursi partai yang ada di DPRD Provinsi Bengkulu, yaitu dari Partai Nasdem 5 kursi, dan itu sudah dilihat semua KWK dan dokumen-dokumennya, dan juga Partai Hanura, dan juga ada Partai Amanah Nasional dengan total 10 kursi. Nah, persyaratan-persyaratan yang lain itu memang ada tim kita yang mendampingi untuk melakukan cek, dan kita telah dinyatakan bisa terus ke dalam proses selanjutnya sebagai calon dan gubernur maupun wakil gubernur. Demikian mungkin kawan sekalian, ada yang perlu ditanyakan, silakan. Ya. Nanda dari Kantor Berita Antara, untuk struktur tim pemenangan apakah sudah dibentuk? Terus yang kedua, persiapan Pak Wali dalam menghadapi tes kesehatan nanti apa dengan Pak? Ya, saya undang dulu Mbak Dewi Koryati ini ketua tim kita, silakan Mbak. Ya, sini Mbak. Ini Mbak Dewi Koryati, insya Allah sebagai ketua tim pemenangan Helmi Muslihan untuk Pilgub ke depan, dan selanjutnya untuk struktur nanti beliau yang akan menyusunnya, dan rapat partai harus dilakukan. Ada 3 partai, tentu kita ingin duduk sama-sama untuk membicarakannya. Tapi kalau untuk ketua tim sudah ditunjuk bersepakat kita Ibu Dewi Koryati yang kita minta menjadi ketua tim pemenangan.
Soal kesehatan, kita sudah siap insya Allah ya, artinya tidak ada persoalan lagi, tinggal kita menunggu saja waktu jadwal yang sudah ditentukan KPU, begitu. Covid politik. Ada yang lain? Covid politik, Bang. Hah? Covid politik. Covid politik. Oh, COVID. Nah, soal COVID. Soal COVID ini sudah clear, tidak ada persoalan begitu. Jadi kita sudah, jadi begini cerita COVID ini, hari Jumat saya dan Pak Muslihan itu meminta untuk dilakukan tes ya, swab. Yang ini memang menjadi persyaratan pendaftaran. Maka kami dilakukan hari Jumat swab, dan kemudian hari Sabtu begitu informasi sudah simpang siur kemana-mana, tapi belum ada resmi. Dan kemudian ketika kami sampai di Jakarta, saya ada acara di SDM, janji bertemu dengan Profesor Saroza dinas ya, dan kemudian datang ke sana, diterima dengan baik hari Selasa, dan kemudian kita ngobrol, makan begitu, saling memberikan cenderamata. Dan ketika itu saya baru sebelumnya sudah tahu, dan kita langsung melakukan swab pembanding. Swab pembanding itu di Rumah Sakit Mayapada Hospital dan juga di Pelni, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Dua rumah sakit yang kita ingin agar kemudian betul-betul hasilnya bisa betul-betul bisa dipahami bahwasanya itu dilakukan juga oleh rumah sakit yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Yang kedua, itu juga sudah kita sampaikan kepada KPU. Malam jam 8 kurang lebih ya, saya ditelepon dengan Pak Adelin dan juga Profesor ya. Dia mengatakan melihat TV ada informasi Helmi Muslian positif COVID. Saya katakan tidak. Dia bilang bagaimana buktinya? Kita punya hasil swab begitu, ada dari Pelni, ada juga dari Mayapada Hospital. Dan akhirnya SDM seluruhnya juga ikut swab malam itu juga begitu, mulai dari profesor sampai seluruh ya, kurang lebih sekitar 10 sampai 15 orang di swab malam itu, dan tidak ada satupun yang positif, semuanya negatif. Nah, ini mungkin informasi ya yang perlu kami sampaikan, sehingga terima kasih untuk kemudian ini kalau bisa diklarifikasi, karena memang ketika beritanya viral saya positif itu betul-betul seluruh keluarga telepon, nggak mau dekat. Saya mau sholat di masjid pun kadang-kadang orang mulai lirik-lirik kan, sehingga memang ini perlu diklarifikasi, dan mudah-mudahan ini forum untuk mengklarifikasi itu dari dua rumah sakit, dan itu bisa dicek. Dan rumah sakit itu bukan rumah sakit abal-abal, Pelni itu nomor 1 rekomendasi dari Kementerian Kesehatan begitu. Mayapada Hospital pun itu adalah rekomendasi dari Kementerian Kesehatan begitu. Soal siapa yang salah, saya tidak mau menunjuk siapa yang salah, tapi yang terpenting adalah kami, saya Pak Muslian sudah ditentukan itu negatif COVID. Terima kasih. Ada nuansa politik, Pak. Gimana? Nuansa politiknya ada. Ya, saya tidak berani mengatakan ada tidak nuansa politik atau tidak, tetapi ternyata COVID itu ada dua sekarang, COVID politik dan COVID medis. Tapi alhamdulillah secara politis dan secara medis kami telah terbebaskan dari COVID itu. Dan mudah-mudahan ini menjadi momentum bagi kita bersama untuk menghadirkan kebahagiaan di tengah-tengah masyarakat Provinsi Bengkulu tercinta. Terima kasih. Iya, kalau syarat itu memang tidak wajib. Iya, tidak wajib ya, nanti waktu kampanye begitu. Itu tidak termasuk yang disyaratkan oleh KPU, tetapi nanti ketika kita mau berkampanye, dan itu pun sebenarnya masih juga antara ya dan tidak, karena kita dilarang berkerumun tentunya. Oke ya, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kursi masih tersedia.
oleh Partai Keadilan Sejahtera, kemudian yang kedua oleh Partai Golkar, yang ketiga Partai Demokrat, yang keempat Partai Persatuan Pembangunan, yang kelima PKPI, yang keenam PSI, yang ketujuh PDI Perjuangan. Minta maaf Bu Elva, ya PDI Perjuangan. Jadi ada 7 partai pengusung. Alhamdulillah prosesi deklarasi pagi tadi di Sekretariat Pemenangan berjalan dengan baik dan dihadiri oleh seluruh elemen masyarakat Provinsi Bengkulu, para tokoh agama, ulama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, para pencinta dan pemerhati budaya, tokoh perempuan, pemerhati pendidikan, elemen-elemen masyarakat dari 9 kabupaten 1 kota. Alhamdulillah berbondong-bondong hadir untuk menyaksikan deklarasi pasangan bakal calon Rohidin Marsha bersama Rojonsa. Dan alhamdulillah juga berjalan dengan baik, lancar khidmat, tidak ada halangan dan rintangan dalam bentuk apapun. Kemudian selanjutnya kami melakukan prosesi pendaftaran, diterima langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu beserta seluruh anggota, Ketua KPU Bengkulu beserta seluruh anggota, dan setelah dilakukan verifikasi terhadap persyaratan yang diminta, alhamdulillah semuanya terpenuhi dengan baik, maka tentu kita akan mengikuti tahapan-tahapan verifikasi dan tahapan-tahapan pemeriksaan berkas dan kelengkapan-kelengkapan yang lain sesuai dengan aturan yang berlaku. Terima kasih kepada semua pihak, ya, tetap oleh KPU Bengkulu. Kalau saya tidak salah ingat itu tanggal 23 September yang akan datang. Ya minggu ke-4 September lah nanti akan cuti di luar tanggungan negara sampai kepada hari pencoblosan. Jadi ini hari kedua dan pendaftaran bakal calon yang kedua oleh Pak pasangan Pak Rohidin dan terus Rojonsa ya. Nah sudah dilakukan pemeriksaan syarat pencalonan dan yang sudah ada itu sekitar 23 kursi ya, 23 kursi dan setelah pemeriksaan maka kita masih menunggu sekarang ini daripada SK Partai Demokrat ya, yang tingkat DPD Provinsi Bengkulu. Nah karena nanti akan kita sesuaikan di satu KWK-nya surat dukungan urusan partai itu dengan SK yang di sini sekarang lagi diambil, maka sekarang ini belum kita katakan diterima atau tidak. Kita masih menunggu SK itu, cuman itu saja. Nah itu tadi guys liputan kru dari BD TV ya. Memang ini tanpa ada tendensi apapun dan itulah memang nyatanya yang saat pendaftaran tadi ya. Pertama yang ini datang ya hanya tim dari LO-nya saja yang mengantar dan partai dan membiarkan pendukungnya diminta untuk tetap mengaji di masjid. Nah, sementara Rojonsa dan Rohidin ya datang ke KPU provinsi dengan diiringi banyak pendukung ya. Mungkin agak beda ini ya, kita husnuzon karena Helmi Hasan Muslihan cuma 3 partai ya. Sementara Rohidin sampai 7 katanya tadi. Mungkin bedanya karena itu aja 7-3 dikit yang datang, terus yang ini yang 7 partai lebih banyak. Itulah memang tetap jaga protokol kesehatan ya, jangan lupa pakai masker. Nah saya nggak pakai masker karena lagi sendirian sama yang megang kamera, jaraknya 2 meter ya. Jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan dan tetaplah cacamnya.